Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Afif Rahman. Pak Afif akan mengajarkan mata kuliah ini dengan materi yaitu Computer Vision. Nah, mahasiswa sekalian, kalian sudah pernah ya mengambil mata kuliah Computer Vision atau visi komputer. Nah, visi komputer atau Computer Vision yang mahasiswa ketahui ini memang mirip dengan mata kuliah pengolahan citra, tapi pengolahan citra ya lebih spesifik untuk feature extraction, ya, filtering, preposisi. Sedangkan Computer Vision kita lebih condong untuk dapat mengenali. Nah, mulai seperti apa Pak Afif jelaskan pada materi slide berikut ini. Nah, Pak Afif mengulang ya, Computer Vision atau visi komputer pada mata kuliah wajib konsentrasi pada semester asal program studi teknik informatika Universitas Widya Kencana. Nah, Computer Vision ini berkaitan dengan persepsi virtual. Nah, bagi manusia, persepsi visual ini didasarkan mengenai pengamatan pola dan objek melalui indera kita, ya, yaitu mata. Jadi pada gambar ini Computer Vision ya disimpulkan seperti mata atau kamera. Jadi persepsi virtual ya yang diambil dari lingkungan kita, kemudian kita bisa mengambil keputusan bahwa di depan kita ada objek maupun tidak ada objek. Dan kita bisa membedakan satu kelas yang lain dengan yang lainnya. Kemudian kita bisa melakukan pengamatan yang secara kontinu atau tracking. Nah, ini Computer Vision atau visi komputer yang nanti sebagai salah satu contoh ya penerapan untuk algoritma deep learning pada mata kuliah deep learning ini. Selanjutnya Computer Vision ya. Nah, konsep dari Computer Vision ini bagian dari AI atau mahasiswa kalian menyebutnya AI, Artificial Intelligence ya. AI ada berbagai sub ya, misal ada expert system, ada NLP, Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami, ada pula Computer Vision. Ini merupakan bagian-bagian dari AI atau juga ada machine learning, ada deep learning. Nah, ini saling berkaitan. Nah, AI ini merupakan mata kuliah core dari teknik informatika. Jadi mahasiswa sekalian diharapkan juga mampu memahami dan bisa menerapkan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena AI masuk dalam teknologi 4.0, yaitu AI, Artificial Intelligence, sistem kecerdasan buatan, kemudian Big Data, Cloud Computing, dan IoT. Nah, ini teknologi 4.0. Ada 4 mahasiswa ketahui dan mahasiswa harus salah satunya harus menguasai supaya tidak tertinggal ya dengan program studi yang teknik informatika dari institusi yang lainnya, karena perkembangan dari AI yang
sekarang ini begitu cepat, ya, dan memang tenaga manusia ke depan akan dikurangi. Nah, ini merupakan satu kelebihan dan kekurangan dari AI, tapi tidak masalah. Mahasiswa sekalian dengan kemampuan yang dimiliki bisa bersaing ke dunia kerja nantinya setelah lulus dari program studi teknik informatika Universitas Widya Keamanan. Nah, mahasiswa sekalian, kembali lagi mengenai fisik komputer atau computer vision ini merupakan bagian dari persepsi visual, ya, ilmu yang memahami dunia melalui gambar dan video. Jadi objek dari computer vision atau visi komputer, gambar dan video ini hampir mirip dengan pengolahan citra, tapi pengolahan citra lebih ke preprocessing-nya. Nah, preprocessing, filtering, fitur extraction, nah ini pengolahan citra kita tekankan di situ. Tapi computer vision kita bisa melihat, ya, kemudian mengambil keputusan bahwa kita bisa mengambil objek tersebut bagian dari kelas A atau B, ya, atau kita bisa mendeteksi objek gambar atau video, ataupun kita bisa tracking. Nah, ini Pak Afif ulang lagi, jadi yang dimaksud persepsi visual dalam fisik komputer atau komputer vision ini yaitu untuk memahami dunia melalui gambar ataupun video dengan membangun model fisik dunia sehingga sistem AI dapat mengambil tindakan yang sesuai. Nah, bagi manusia penglihatan hanyalah satu aspek persepsi. Kita melihat dunia melalui penglihatan kita, ya. Jadi, tetapi juga melalui indera yang lain, ya, yaitu telinga untuk suara, kemudian kulit, ciuman, dan yang lainnya. Nah, ini mirip dengan sistem AI yang meniru dari brain otak, ya, otak manusia yang mendapat masukan, ya, input layer, kemudian ada hidden layer, ya, output layer, ya. Ini meniru dari sel saraf di otak kita. Jadi meniru sel-sel yang ada di otak manusia, artificial intelligence ini. Nah, dengan sistem artificial intelligence, penglihatan hanyalah satu cara yang memahami dunia ini. Tergantung pada aplikasi yang Anda buat, Anda pilih perangkat penginderaan yang paling baik untuk menangkap isi dari dunia ini. Nah, ini merupakan visi dari computer vision atau visi komputer. Oke, Pak Afif lanjutkan. Nah, di sini ada penjelasan mengenai apa itu persepsi visual. Nah, ini untuk pertemuan ini Pak Afif banyak berfilosofi. Nah, untuk application-nya bisa ke pertemuan selanjutnya. Jadi di sini kita membicarakan mengenai konsep dan filosofi ini computer vision. Nah, persepsi visual, ya, pada dasarnya adalah tindakan yaitu mengamati pola dan objek, ya, melalui kelihatan atau input visual. Ya, misalkan suatu mobil, ya, memiliki pola yaitu memiliki roda, ya, kemudian rodanya ini kakinya 4, sedangkan kendaraan rodanya itu 2. Nah, ini termasuk bagian pola. Kemudian objeknya, ya, seluruh objek dari kendaraan roda 4, ya, atau roda 2. Nah, kendaraan yang
Nah, roda 4 ini bisa kita bedakan, itu apakah truk atau bis ya, yang memiliki ciri ya, atau pola yang berbeda. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian mengenai kendaraan otonom, ya, jadi kendaraan otonom itu kendaraan yang tanpa awak, ya. Jadi sopir ya bisa kita ganti dengan sistem komputer vision atau visi komputer, kemudian kita kontrol. Nah, ini multidisiplin, ada komputer, ada elektro, ada mesin, ya, mekatronika. Jadi mobil tanpa awak ya, ini di luar negeri sudah mulai dengan kamera lidar ya. Nah, komputer visionnya di mana, Pak? Ya, komputer vision menangkap persepsi visual ya, di mana di depannya itu ada objek atau tidak ada objek. Ya. Kalau ada objek maka berhenti, jika tidak ada objek maka kontrolnya jalan. Nah, ini eh, di luar negeri itu sudah mulai ya, mobil tanpa sopir. Jadi kalau sopirnya mengantuk ya, itu aman-aman saja karena sudah menggunakan teknologi komputer vision tanpa awak, ya. Tanpa awak itu tanpa sopir. Jadi yang mahasiswa sekalian, yang mohon maaf yang cita-citanya jadi sopir, ya ini dengan teknologi komputer vision, ya ini kita bisa digantikan dengan teknologi tersebut. Jadi mobil kita set kecepatan berapa, tujuannya kemana, dan ini otomatis akan jalan. Nah, ini di luar negeri sudah jalan, tapi kalau di Indonesia jalan umum agak berat juga karena trafficnya itu berbeda. Tapi mungkin kalau jalan tol ya masih mungkin ya dicoba. Nah, ini mobil tanpa awak ini memang membutuhkan suatu riset yang luar biasa karena mobil tanpa awak ini dari sisi keselamatannya itu apa namanya ini bisa membahayakan orang jika tingkat evaluasi akurasinya masih di bawah 95% ke bawah. Jadi sangat berbahaya ya untuk keselamatan manusia gitu. Nah, ini mahasiswa sekalian perlu ketahui ya. Jadi waktu uji coba pertama mobil tanpa awak ini ya di Amerika ya, baca papernya itu mencelakai orang. Nah, ini yang sangat berbahaya ya kalau manusia kelalaiannya ngantuk, tapi kalau mesin ya ini human error, maka tingkat akurasi ya semakin tinggi semakin presisi untuk kendaraan tanpa awak ini. Nah, ini misalnya ya, kemudian nah selain itu ya, jadi mendeteksi manusia di depannya, kemudian juga bisa mendeteksi rambu lalu lintas ya untuk kendaraan otonom atau tanpa awak. Jadi dengan adanya traffic light ini bisa berhenti. Nah, ini sangat penting ya, jangan sampai mobil tanpa awak ya dia bisa berjalan ya ketika mobil-mobil yang dikemudikan sopir itu berhenti. Nah, ini bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, kendaraan tanpa awak ini ya yang memungkinkan tingkat kecelakaannya rendah ya di
api, ya, karena kereta api ini trafficnya di rel, kemudian kapal, ya, trafficnya di air, ya, kemudian pesawat. Nah, bisa autopilot. Nah, ini yang syarat ini, yang kendaraan mobil memang tantangannya luar biasa, disesuaikan juga lingkungannya. Nah, ini namanya persepsi visual. Nah, yang bisa memahami lingkungan di sekitarnya. Nah, Pak Afif lanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini sistem penglihatan manusia, jadi computer vision atau visi komputer ini meniru, yaitu panca indera penglihatan. Ya, mahasiswa sekalian memiliki 5 panca indera dan ada yang memiliki 6 panca indera. Nah, itu yang disebut indigo. Nah, ini kita semuanya memiliki yang normal, ya, 5 panca indera. Ada indera penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian indera perasa, kemudian indera yang lainnya. Nah, kembali lagi ke sistem penglihatan manusia yang terdiri dari mata, kemudian masuk ke otak, ya. Nah, di sini komputer vision, ya, mata tadi, ya, misalkan di sini ada objek, ya, yaitu 3 ekor anjing, ya. Nah, ini mata bisa melihat, kemudian menghasilkan persepsi visual bahwa ada 3 ekor hewan. Nah, 3 ekor hewan ini dilihat oleh mata dari lingkungan di sekitar kita, kemudian persepsi visualnya itu kemudian masuk ke otak kita. Nah, otak kita kemudian menerima rangsangan tadi, kemudian melihat memori yang sebelumnya. Oh, ini adalah 3 ekor hewan anjing atau kucing. Nah, melihat memori kita, nah ini 3 ekor anjing. Nah, contohnya seperti itu. Nah, mata ini di computer vision menggantikan kamera, dengan otak di sini kita pakai namanya AI. Di dalam AI itu ada machine learning, di dalam machine learning ada deep learning. Nah, ini gambaran filosofi dari computer vision atau visi komputer, yaitu melihat lingkungan kita, yaitu dengan penglihatan manusia, ya, kemudian ditangkap oleh mata, selanjutnya citra ini diproses dalam otak, kemudian mengambilkan keputusan bahwa di depan kita ini kita lihat adalah anjing, jumlahnya 3 dengan lingkungan di hijau, ya, hijau. Nah, ini bagian dari persepsi. Nah, ini filosofi atau konsep dari computer vision. Jadi sebelum masuk ke application-nya, kita mengkaji kajian dan filosofinya, filosofi gambarannya. Computer vision itu sebenarnya meniru seperti apa? Oke, selanjutnya. Nah, ini sistem penglihatan komputer. Tadi filosofi dari computer vision yang meniru dari panca indera mata, kemudian otak. Ya. Nah, di sini panca indera tadi kita buat, ya, dengan kita gantikan mata dengan sensor, kemudian preprocessing, ya, kita gantikan dengan komputer. Nah, mahasiswa sekalian, nah ini
bagian ya filosofi dari panca indera ke computer vision. Nah, di sini kamera ini ya dengan objek yang sama, yaitu ada 3 ekor hewan sedang di rumput hijau, kemudian diproses di komputer. Nah, komputer ini akan melakukan komputasi ya untuk dapat membedakan citra yang diambil kamera tadi. Keputusannya adalah atau mengklasifikasikan atau mengetahui bahwa ini kelompok dari anjing bukan kelompok dari kucing. Nah, proses yang digunakan di dalam komputer ini menggunakan artificial intelligence. Di dalam artificial intelligence ada namanya machine learning. Nah, machine learning ini ya, meliputi ya jelas ada data, nah, input data, ada preprocessing, ada fitur extraction, kemudian ada apa namanya sistem machine learningnya ya bisa supervised atau unsupervised. Kemudian hasil dan evaluasi. Supervised yang menggunakan training, sedangkan unsupervised tanpa training. Dan di dalam machine learning itu ada deep learning. Nah, ini perbedaannya mahasiswa sekalian. Kalau machine learning ini kita bisa ya dengan preprocessing, kemudian fitur extraction, ya kemudian fitur extraction digabung ya, tinggal langsung ke machine learning. Tapi kalau namanya machine learning atau algoritma dengan deep learning, ini fitur extraction-nya gabung ya lewati convolution, ya selanjutnya ke algoritmanya bisa menggunakan neural network atau yang lain. Tapi pada mata kuliah ini ya kita menggunakan neural network ya, jadi convolution neural network ya, tidak sampai ke pengembangan convolution KNN, convolution SVM ya, convolution vision tree ya, bisa juga kita gabung ya algoritma tersebut dengan cara deep learning ya, pembelajaran secara mendalam. Nah, mahasiswa sekalian, dengan membahas kembali komputer vision atau visi komputer yang tujuannya nanti masalah-masalah di sini, nah akan kita gunakan ya solusi atau algoritma deep learning untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan di luar itu juga data-data numerik ataupun juga data dari teks ya, atau NLP yang menggunakan pembelajaran yang mendalam. Nah, ini ya mata kuliah computer vision, bahwa computer vision itu menangkap suatu persepsi visual. Nah, persepsi visual ini ya ada lingkungan, kemudian ada indera penglihatan, ada otak ya. Sedangkan device-nya ini kita bisa menggunakan kamera ya, preprocessing yang menggunakan komputer, ataupun juga sekarang dengan teknologi cloud computing. Jadi mahasiswa sekalian jangan khawatir bahwa Pak laptop saya ini yang ngasih kakak saya. Laptop ini warisan dari Mbah Kakung. Tidak masalah, selagi bisa mengakses internet, kita menggunakan layanan cloud computing, Google Colab ya, bisa secara
secara gratis maupun yang berbayar. Nah, ini ada plus dan minusnya. Jadi mahasiswa sekalian yang tidak memiliki komputer yang speknya canggih, yang dilengkapi GPU dengan core yang terbaru dan GAN yang terbaru, ya, tentunya juga harganya mahal. Ya, kalau barunya seharga motor di situ, dan secondnya ya lumayan juga. Jadi ada solusinya, kita menggunakan salah satu teknologi 4.0 yaitu kita pakai cloud computing. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan melakukan workshop ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah terutama computer vision dan tidak menutup kemungkinan dengan masalah-masalah yang lain. Gitu. Baik, oke. Sekian dan terima kasih untuk perkuliahan mata kuliah Deep Learning pada program studi Teknik Informatika Universitas Widya Gama dengan materi Computer Vision atau misi komputer. Mahasiswa yang barusan